Jadi tanda-tanda majlis yang baik itu bukan sekedar datang lalu pulang begitu saja, tak. Ya, lihat dua hal saja, dua hal. Satu iman, kedua ilmu. Kerana itu disebut majlis dari kata jalasa. Apa makna jalasa? Awalnya bukan duduk. Mula makna jalasa itu berpindah dari tempat yang rendah ke tempat tinggi. Sebaliknya kalau tempat tinggi ke rendah itu disebut dengan qa'ada namanya. Jadi kalau saya ni berdiri, lantas kemudian duduk dari posisi tinggi ke rendah, duduk seperti ini, itu disebut qa'ada namanya. Tempatnya disebut maq'ad. Orang yang aktif bekerja, kemudian tiba masa dia, orang Indonesia cakap pensiun, tak bekerja lagi, itu disebut taqa'ud. Ada orang tak bisa solat berdiri, lantas kemudian dia solat duduk, maka disebutnya qu'udan, bukan julusan. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah 4 ayat 103. Tapi kalau berpindah dari yang rendah ke tinggi, tuan-puan duduk nih di alas, di karpet, saya minta sila pindah ke kursi, tempat lebih tinggi. Itu disebut jalasa. Tempatnya disebut majlis. Kenapa tempat kita menuntut ilmu disebut dengan majlis? Ingin memberikan isyarat bahawa siapapun yang datang ke tempat menuntut ilmu itu mesti mengangkat derajat dia lebih tinggi dibandingkan saat dia sebelum masuk ke tempat itu. Jadi mesti ada bezanya masuk dan keluar tuh. Kerana itu ayat tentang tempatnya dijamakkan oleh Allah dari majlis menjadi majalis dan diberikan sifat iman di dalamnya. Quran surah ke-58 ayat 11 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Terdapat 14 huruf memanggil nida dalam bahasa Arab. Di Quran yang digunakan hanya satu saja, namanya ya. Disebutkan 361 kali. Dia berguna untuk memanggil semua jarak tanpa kecuali. Dekat, menengah, jauh. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali. Ayyunya munada berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih mengingatkan pentingnya hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, dia punya jabatan, tak punya jabatan, dekat ataupun jauh. Seakan Allah yang berkata begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, baik engkau merasa dekat, menengah ataupun jauh. Jika engkau masih memiliki iman, tua, muda, lelaki, perempuan, buktikan keimananmu di antaranya dengan idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika disampaikan, diinformasikan, luaskan majlis-majlis. Jadi orang datang ke tempat menuntut ilmu itu dinilai oleh Al-Quran pula sebagai pembuktian imannya. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, orang yang beriman tak akan pernah mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu yang tidak mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelum dia datang. Jadi kalau datang ke tempat menuntut ilmu yang isinya, mohon maaf, tidak meningkatkan derajat kita, justru lupa akan agama, banyak mengundang misal saja, misalnya tawa atau senda gurau yang berlebihan mematikan hati, itu disifati oleh Al-Quran sebagai tempat yang tidak diiringi dengan nilai iman. Apa tanda meningkat derajat itu? Dua. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, satu iman. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat iman kita. Lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Rasulullah, ingin meningkatkan ibadah, karena pasangan iman dalam Al-Quran itu amal saleh. Wal asr, Quran surah 103. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi kalau datang ke majlis-majlis ilmu, salah satu sifatnya meningkat iman kita dan terdorong kita untuk meningkatkan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, walladzina utul ilma darajat. Dua, pengetahuan bertambah, ilmu. Ya. Ada orang imannya kuat tanpa ilmu bisa bermasalah ibadahnya. Ya Ustaz, saya ni banyak berlaku maksiat dahulu, sekarang saya mau tobatlah. Ya, tak apa saya tingkatkan solat subuh, saya tambahlah jadi 3 rakaat. Tak boleh. Ya, walaupun semangat kuat, ilmu mesti dapat. Ya, maka majlis itu disebut dengan majlis karena bisa mengangkat kita orang yang menuntut ilmu pada dua hal.
imannya meningkat, ilmunya bertambah. Karena itulah datang dengan pulang itu mesti berbeda.